Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Kok mukanya lemes? Oh, lapar. Oke. Pagi ini saya ingin berbagi satu firman. Saya percaya lagu yang dipilih nggak kebetulan ya. Kalau saudara bawa Alkitab, karena saya lihat beberapa nggak bawa, kita buka kitab Imamat. Saya ingat seorang penyanyi dulu ngomong gini, kitab Imamat itu berasal dari dua kata, yaitu imamat, gitu katanya. Pernah dengar itu saudara? Kitab Imamat pasal yang ke-10, Imamat pasal yang ke-10, kita lihat dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Imamat pasal 10 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umatnya. Tetapi saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Ayat 7, janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan perkataan Musa. Saudara, Imamat pasal 10 punya latar belakang cerita. Kalau saudara di Alkitab, Anda akan lihat judulnya kematian Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu ini anak Harun yang lain. Jadi anak Harun itu ada 4. Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Yang 2 mati kesamber api. Kenapa? Singkat cerita, karena pada waktu itu lawatan Tuhan luar biasa dan mereka sampai terpancing, tergoda untuk bikin api yang lain. Nah, di dalam Imamat pasal yang ke-6 dijelaskan bahwa segala apapun ritual yang dilakukan oleh umat Israel, kalau imam mau membuat pembakaran atau apapun, maka apinya tidak boleh bikin sendiri. Harus api yang pertama kali yang dikasihkan oleh Tuhan ketika mereka mempersembahkan korban, Tuhan bakar dengan api dari surga. Nah, sejak saat itu api itu harus diambil dari situ. Mereka nggak boleh ambil korek terus bikin api yang baru. Itu yang namanya api asing. Saya nggak akan bicara tentang apa arti api asing. Jadi gara-gara api ini orang Israel itu melihat bahwa Nadab dan Abihu dibakar langsung oleh Tuhan dan seketika itu mati. Itu ceritanya. Tapi waktu mereka mati, lalu pesan Musa kepada Harun dan juga kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang lain, ada 2 pesan yang sebetulnya simple, yang saya lihat begini. Pesan yang pertama, Musa itu bilang begini, jangan kamu berkabung dan jangan kamu berduka cita. Itu di ayat yang ke-6. Jangan kamu berkabung dan jangan kamu berduka cita. Lalu di ayat 7 pesannya begini, jangan kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan. Cuman 2 message-nya, jangan berkabung dan jangan berduka cita. Pada waktu saya mempelajari bahasa asli dari kata berkabung dan berduka cita, bahasa aslinya yaitu parah. Wah, gampang ingetnya parah ya, parah. Saudara, menarik sekali bahwa ternyata diusut-usut dari akar kata berkabung maupun berduka cita, kata para itu mempunyai pengertian hati yang terluka, hati yang dipahitkan. Jadi ternyata kalau kita berpikir secara logika, memang rata-rata orang yang berduka cita, orang yang sedih, orang yang susah hati pasti karena rata-rata ada sesuatu yang melukai mereka. Betul ya? Mungkin kita sedih karena pekerjaan yang kita lamar, kita tidak dapat, ada sebuah kekecewaan dan di situ ada luka, ada hati kita dipahitkan, dibikin sesuatu yang pahit. Itu kata berkabung maupun berduka cita.
Nah, menariknya juga ternyata, wah kalau belajar bahasa Ibrani, saya sampai kepengen banget ya untuk belajar bahasa Ibrani, dalam banget. Kata berkabung dan berduka cita itu selain kata pahit hati, juga mengandung pengertian membuka tudung. Membuka tudung. Saudara tahu membuka tudung dalam tradisi orang Yahudi, imam kalau mau melakukan ritual, mereka harus pakai tudung. Nah itu, kenapa? Sebagai lambang mereka menghormati Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru disebutkan kan begini, wanita kalau mau bernubuat harus pakai tudung. Tapi pria di kitab Korintus tidak boleh pakai tudung, itu untuk jemaat secara general. Tetapi bagi seorang imam di ritual perjanjian lama, kalau mereka melakukan sebuah ibadah, mereka harus pakai tudung. Kalau mereka tidak bertudung, mereka menghina Tuhan. Jadi memakai tudung itu berarti tanda menghormati Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang saya tangkap begini. Ketika hati kita itu kecewa, ketika itu kita sedang susah. Siapa sih yang tidak pernah susah? Siapa sih yang tidak pernah sedih? Pasti ada sesuatu yang bisa membuat kita tuh susah atau sedih. Tetapi hati-hati. Musa berbicara keras kepada Imam Harun dan anak-anaknya. Kenapa? Karena ketika orang itu susah, mereka akan punya kesempatan untuk membuka tudung. Karena kecewa dengan Tuhan. Karena mereka dalam tanda kutip, mereka sangat sakit dengan Tuhan. Mereka tidak terima dengan apa yang terjadi. Nah Musa bilang jangan buka tudung. Nah menariknya, kelihatannya simpel Bapak Ibu, tapi artinya dalam. Perintah yang selanjutnya yang dikasih dan diingatkan oleh Musa adalah begini, jangan apa saudara? Pergi dari depan pintu kemah pertemuan. Orang Israel dulu selalu punya sebuah tempat yang namanya kemah pertemuan, di mana Tuhan selalu hadir di situ. Dan rata-rata Musa, Harun, Yosua seringkali dituliskan oleh Alkitab menunggu di depan pintu kemah pertemuan. Kemah pertemuan, pintu kemah pertemuan berbicara tentang hadirat Tuhan. Dengan kata lain, Musa pesan satu hal. Jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Saudara, pagi ini ada satu tema simpel sekali yang lama banget. Jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Di konteks ini yang diceritakan oleh kitab Imamat, salah satu hal yang bisa membuat kita mulai digiring keluar dari hadirat Tuhan, karena kita kecewa. Karena sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hati kita terluka, sehingga kita mulai tanpa kita sadar kita memberi kesempatan untuk membuka tudung. Karena kita kecewa dengan Tuhan. Nah saya mau cerita bahayanya buka tudung. Tudung tadi saya bilang tanda menghormati Tuhan bagi para imam yang memakai tudung. Tetapi tudung, jangan membuka tudung, itu punya pengertian. Anda sedang menarik keluar, Anda sedang membuang tudung perlindungan Tuhan. Saya ulangin. Ketika Musa melarang Imam Harun dan anak-anaknya jangan pernah keluar dari depan pintu kemah pertemuan. Jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Walaupun kamu susah, walaupun kamu sedih, walaupun kamu kecewa, walaupun kamu jengkel, jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Sebab ketika kamu keluar dari hadirat Tuhan, kamu sedang membuka tudung perlindungan Tuhan. Pagar perlindungan Tuhan sedang diangkat dari engkau. Saya ceritakan tentang kisah perjalanan di padang gurun Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat gak waktu orang Israel mau melakukan perjalanan di padang gurun, Tuhan kasih 2 tiang. Nah tiang apa ini? Oke, saya pikir ada yang jawab tiang listrik. Tiang awan dan tiang api, oke. Saudara tahu gak apa gunanya tiang awan sama tiang api? Melindungin gimana?
Dari panas, lagunya ada ya. Seperti tiang. Dari terik siang. Terus yang api? Menghangatkan waktu malam. Dan juga memberikan penerangan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, betul, tidak salah semuanya. Di padang gurun, kalau siang panas sekali. Kalau malam dingin sekali, ekstrim. Kegunaan dari tiang awan adalah supaya nggak terlalu panas. Khusus di bloknya orang Israel. Pada waktu malam tujuannya supaya ada penerangan. Karena pasti dong di padang gurun gelap, tidak ada lampu jalan. Gelap banget. Dan juga memberikan kehangatan. Betul. Tapi ada satu lagi yang saudara mungkin ada yang sudah tahu. Anda tahu di padang gurun itu rumahnya apa? Padang gurun itu rumahnya ular beludak. Bapak Ibu tahu kenapa orang Yahudi, orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi sering disebut sebagai keturunan ular beludak? Ular beludak itu serem karena dia itu bisa kamuflase dengan pasir. Karena susah untuk membedakan, Anda jalan di padang gurun, Anda tidak akan pernah tahu ada ular. Jadi sebetulnya perjalanan di padang gurun adalah perjalanan yang sangat dangerous. Karena Anda akan melihat banyak ular. Kalau lihat. Masalahnya saudara, ular itu kalau malam, kalau malam itu kan dingin. Ular itu akan keluar semua, bisa nangkep. Kenapa? Karena ular beludak kalau siang dia akan bersembunyi di dalam pasir. Nggak kelihatan, orang nginjak ular atau nginjak pasir nggak kerasa. Jadi dia ada di dalam pasir. Tapi kalau malam kan nggak terlalu panas, dia mulai keluar. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sama Yopi sama beberapa teman kita jalan ke Les Mourdi. Awal-awal summer ini kan Les Mourdi saudara. Wah semangat, kita mau jalan sampai ke air terjun. Terus tiba-tiba ketika kita jalan, tahu-tahu untung pas Yopi di depan. Setelah Yopi ada teman saya. Teman saya ini semangat. Wah semangat, dia yang paling semangat untuk sampai ke air terjun. Nah Yopi di depan, terus saya rada jarak beberapa meter. Tiba-tiba Yopi, ular. Ada ular besar, tiba-tiba keluar. Teman saya langsung, udah jadi ke air terjun. Langsung dia lari dengan kecepatan kilat naik kembali ke atas. Balik ke parkiran saudara. Oh keren luar biasa. Tiba-tiba, waduh serem ya. Ternyata kita enggak tahu, tiba-tiba ular gede keluar. Dia search di internet, ternyata itu salah satu ular yang berbisa loh. Serem juga jalan di semak-semak. Kenapa dia bisa keluar? Karena kan mulai panas. Nah dia tuh rupanya keluar untuk terus cari tempat semak-semak. In the bush. Gitu loh saudara. Saya membayangkan, waduh itu di Les Mourdi. Kalau di padang gurun lebih banyak lagi ularnya. Saya ajak Anda lihat Bilangan pasal 21. Yuk kita lihat. Kita lihat Bilangan pasal yang ke-21. Saudara ada sebuah cerita yang saudara mungkin pernah baca di dalam Bilangan pasal 21. Judulnya ular tembaga. Nah, Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Kita tidak akan baca semua ayat-ayatnya. Saudara dalam Bilangan 21, Anda tahu enggak? Alkitab menceritakan begini, orang Israel itu nggerutu sama Tuhan. Mereka ngomel, mereka bilang begini, bosen kita, makanya gini-gini melulu, sudah ndak ada air, susah cari air, makanannya mana terus. Hati-hati loh ya kalau bosen sama makanan. Terus kemudian mereka ngomel sama Musa dan mereka bilang begini,
Apa kamu itu tidak ada kuburan yang lain kah di Mesir? Kamu tuh bawa kami ke sini, enak-enak di Mesir, kamu bawa kami ke sini. Lalu Alkitab menuliskan di ayat yang ke-6, dengarkan. Menuliskan di ayat yang ke-6. Nah ini ada. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah terjemahan bahasa Indonesia seringkali kan nggak pas. Sehingga kita tuh ngerasa Tuhan kok jahat, dia malah sengaja nyuruh ular gitu loh. Saudara, di padang gurun bukan tidak ada ular. Di padang gurun rumahnya ular beludak. Dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan mengirimkan tiang api pada waktu malam, karena waktu malam adalah waktunya ular beludak itu jalan-jalan. Sehingga waktu Tuhan mengirimkan tiang api sebetulnya adalah untuk memprotek orang Israel. Bukan hanya memberikan kehangatan dan penerangan, tetapi melindungi mereka supaya mereka nggak dipatok ular. Karena ular beludak itu sangat mematikan. Anda bisa nangkep? Dan ketika dalam Bilangan 21, Tuhan bukan menyuruh. Karena ternyata bahasa aslinya, Tuhan itu melepaskan tudungnya. Tuhan itu tidak lagi menahan proteksinya. Bahasa aslinya menyuruh, itu Tuhan tidak lagi menahan. Berarti selama ini Tuhan menahan. Anda bisa nangkep? Ketika orang Israel mulai kecewa, mulai ngomel, mereka membuat Tuhan tidak lagi menahan. Sehingga apa? Ular-ular itu keluar. Saudara, dengan baik-baik. Ketika kita tuh mulai kecewa dengan Tuhan, ketika kita mulai susah, be careful. Susah itu normal. Siapa yang tidak pernah sedih? Tetapi jangan sampai itu ada hati yang sangat pahit dengan Tuhan. Sampai akhirnya membuat saudara itu keluar dari kemah pertemuan, keluar dari hadirat Tuhan, dan membuat Tuhan tidak lagi menahan. Perhatikan, setiap kali orang Israel berontak, selalu perlindungan Tuhan diangkat. Perhatikan, bukan tangan Tuhan jahat, bukan Tuhan itu kurang mengasihi. Setiap kali mereka berontak, musuh datang. Alkitab kan menceritakan begitu. Setiap kali orang Israel mulai ngelawan sama Tuhan, musuh mereka datang. Jadi dengar, tudung perlindungan Tuhan diangkat. Jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Karena itu akan membuat tudung perlindungan Tuhan diangkat. Nah yang anehnya Bapak Ibu pernah mikir juga enggak? Tiang awan dikirimkan waktu siang untuk mencegah dari panas. Satu sisi mencegah dari panas, tetapi bukankah itu berarti ketika siang lebih teduh? Dan ketika lebih teduh, bukankah ada kesempatan ular pun bisa datang? Benar enggak? Tetapi kenapa selama perjalanan mereka dengan disertai tiang awan pun ular tidak keluar walaupun pada siang hari ada tiang awan? Saya percaya cuman karena satu, tangan Tuhan menahan. Musa bilang, jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Sebab ketika engkau keluar dari hadirat Tuhan, engkau sedang membuka tudung. Menariknya dalam bahasa Inggris, kalau Anda lihat terjemahan bahasa Inggris sama sekali tidak ada kata berkabung. Terjemahan bahasa Inggrisnya begini, don't uncover your head. Jangan buka tudung kamu. Apapun yang Anda sedang alami, yang Anda sedang susahin hari ini, jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Alasan yang kedua, saudara, Tuhan bilang begini, jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Anda tahu kenapa? Bukan hanya tudung perlindungan. Coba lihat kembali Imamat pasal yang ke-10 tadi. Kita lihat ayat yang ke-7. Perhatikan. Ayat yang ke-7. Jangan kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan supaya jangan kamu mati. Karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Saudara kalau ingat beberapa bulan yang lalu saya pernah khotbah tentang diurapi Tuhan. Oke? Ketika Tuhan bilang kepada Musa untuk nyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya, karena minyak urapan ada di atas kamu. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan,
Status kita adalah di anointed, diurapi. Saudara tahu artinya diurapi? Saya pernah bagikan ini, diurapi itu berarti dibuat beda, diistimewakan. Ada favor Tuhan di sana. Ada favor Tuhan di sana. Musa bilang, jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Karena justru di dalam hadirat Tuhan, kamu akan menemukan banyak favor. Saya ingin ingatkan, apa itu favor? Kita butuh favor, Bapak Ibu. Favor itu adalah perlakuan istimewa dari Tuhan. Artinya itu begini, secara manusia kita tidak layak untuk dapat. Tapi kita dapat. Contoh simple, kita tidak bisa secara manusia dapat sebuah jabatan. Tapi kita bisa dapat hanya karena tangan Tuhan yang turun. Itu artinya favor. Ada banyak contoh di Alkitab yang merupakan bukti dari favor Tuhan. Salah satu contoh favorit yang sangat saya sukai adalah tentang Yusuf. Bagaimana di setiap perjalanan bukan tidak ada masalah, tetapi selalu ada treatment spesial dari Tuhan. Ketika dia ada di penjara, dia diperlakukan istimewa, Tuhan membuat hati kepala penjara itu tergerak sehingga Yusuf itu diberi keistimewaan yang luar biasa menjadi narapidana elit. Saudara, ini yang saya sering ilustrasikan. Kalau ada orang cantik, pinter, udah cantik, pinter, kaya, yang naksir banyak, itu wajar. Itu wajar. Tapi udah ada cantik, pinter juga enggak, rada kurang komplit. Dilihat dari angle manapun enggak menarik. Terus apalagi ya? Enggak kaya. Tapi yang naksir banyak, itu pasti orang tanya gini, kok bisa? Jadi Anda kalau mau tahu artinya favor, itu gini, kok bisa? Kita butuh, kok bisa? Betul? Anda ngelamar kerja butuh, kok bisa ya? Padahal aku ini tidak qualified loh, kok bisa ya? Itu favor. Kita ini butuh favor. Benar nggak? Kenapa kita butuh favor? Karena saudara dan saya tuh very limited. Banyak hal dari kita itu kita tidak mampu. Kita butuh favor. Makanya ini doanya Musa. Waktu Musa keluar, yuk kita lihat Keluaran ya. Kita lihat Keluaran 33. Keluaran pasal yang ke-33. Ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia. Tuhan bilang begini, Musa, aku akan memberikan favor kepadamu. Ingat ya, kalau Anda menemukan kata kasih karunia itu favor. Ingat apa arti favor? Kok bisa ya? Kira-kira seperti itu. Kok bisa ya? Dia ini ya enggak pinter loh. Tapi kok bisa dipercaya jadi manajer? Kok bisa? Oh, enak ya. Kok bisa ya? Dia ini ya enggak punya modal tapi punya bisnis segitu banyaknya diberkati. Ah, itu kok bisa ya, itu favor. Saya rindu hidup kita dari favor ke favor. Amin. Kalau orang Cina bilang hoki. Hoki orang ini. Bener ya? Udah ndak cantik, gak pintar, ndak kaya, sing naksir banyak, dan semuanya ganteng-ganteng yang naksir. Ini hoki habis saudara, ini namanya hoki habis. Saya berdoa yang jomblo-jomblo di sini penuh dengan favor Tuhan. Amin, laris manis. Kasih karunia. Musa tuh waktu keluar dari Mesir, dia disuruh Tuhan memimpin orang Israel. Bapak Ibu, dia enggak minta hikmat Salomo loh. Orang niru doanya Salomo. Beri aku wisdom. Tapi lihat kepinteran. 6.000 gunde. Musa kepinteran.
Musa nggak minta kepintaran. Musa ini pinter. Minta apa? Favor. Loh, bener kan? Favor itu nggak punya duit tapi ada aja. Itu yang orang bilang apa ya? Pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Pas butuh merit, ada. Yang dimeritin gitu kan. Pas butuh pekerjaan, ada. Pas butuh jalan buat beli rumah, ada. Itu namanya pas-pasan. Loh iya kan? Nah Anda tahu Musa itu minta, pinter loh luar biasa. Minta favor. Ngerti dia. Dan dia bilang biarlah kasih karuniamu tetap ada padaku. Yuk kita. Beritahukan jalanmu sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap. Ini doanya Musa. Aku ini kepingin continue terus menerus dapat favormu Tuhan. Terus kemudian Musa bilang begini. Jangan suruh malaikatmu Tuhan. Aku minta Tuhan sendiri yang berjalan dengan kami. Musa ngerti rahasia untuk mengalami favor itu the presence of God. Kehadiran Tuhan. Ini doanya Musa. Kehadiran Tuhan. Anda mau lihat banyak miracle? Kalau Anda bilang kok kayaknya sekarang aku ngalamin miracle jarang ya. Berarti Anda jarang di depan kemah pertemuan. Sebab kehadiran Tuhan selalu identik dengan demonstrasi favor. Jadi kalau Anda mau ngalamin banyak mujizat, berarti sama dengan banyak tinggal depan pintu kemah pertemuan. Amin saudara. Ini doanya Musa. Satu lagi, saya ajak lihat Mazmur 73. Banyak banget ya ayatnya. Mazmur pasal 73. Yuk kita lihat. Mazmur pasal 73 kita lihat ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit. Saya kalau baca ayat, saya senang selalu untuk compare dengan bahasa asli. Karena begitu banyak makna-maknanya. Ketika hatiku merasa pahit, di dalamnya sekali lagi saya ketemukan juga berduka. Hampir sama dengan yang Musa perintahkan tadi, jangan berduka, jangan berkabung. Terus kemudian buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya kayak encok. Bapak Ibu pernah nggak sumpek sampai rasanya tuh sakit semua. Jadi Anda bayangkan posisi pemazmur di sini bukan Daud yang bernyanyi karena dituliskan oleh Mazmur Asaf. Asaf itu jadi salah satu kelompok penyanyi. Ada Asaf, ada Heman, ada Yedutun. Jadi ada beberapa nama grup singer pada waktu itu. Saudara, pemazmur Asaf menaikkan satu nyanyian. Ketika hatiku tuh sakit, pahit, luka, susah. Bahkan ada sebuah pengertian lagi, ketika pikiranku tuh gelap, sumpek. Itu kondisi pemazmur. Dan buah pinggangku menusuk-nusuk sampai sakit. Aku dungu dan tidak mengerti. Lagu terakhir. Tadi apa lagunya? Meskipun tak ku mengerti. Orang itu kalau susah pasti enggak ngerti. Why? Kenapa? Ini kondisinya. Lihat. Walaupun dia tidak mengerti, ini kata-kata pemazmur yang hebat. Perhatikan, aku dungu dan tidak mengerti kayak orang oon. Seperti hewan aku di dekatmu, tapi luar biasa. Perhatikan ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Saya nggak tahu apapun yang Bapak Ibu alamin hari ini. Mungkin Anda kecewa, mungkin Anda sedang sedih. Mungkin Anda sedang mempertanyakan kenapa Tuhan kok seperti ini.
Aku tidak mengerti. Tetapi pemazmur bilang, aku tetap di dekatmu. Bahkan bahasa asli yang dipakai itu dijelaskan posisinya. Seperti hewan, aku di dekatmu. Itu kayak anjing di kaki tuannya. Pernah ngerti kan? Pernah ngalamin mungkin? Anjing di dekat kaki kita. Seperti itu posisi pemazmur. Dia merendahkan diri sedemikian rupa seperti anjing. Sedemikian rupa di dekat kaki Tuhan. Bapak Ibu, saya ingat almarhum siapa itu, Om Yusak Cipto, bicara soal anjing nih ya. Almarhum Yusak Cipto itu pernah tanya sama Tuhan. Pernah tanya sama Tuhan gini, Tuhan, kalau aku ini di hadapanmu tuh seperti apa? Gitu. Lalu Tuhan kasih lihat. Dia tuh kan pengen tahu Tuhan tuh kalau melihat dia tuh seperti apa. Tuhan, aku ini kalau mbok lihat seperti apa? Kaget dia. Karena yang ditunjukkan Tuhan dalam penglihatannya anjing. Terus dia tuh bilang gini, "Loh kok anjing?" Loh kalau orang gini loh, kalau orang disamakan kayak anjing itu kan kesannya ngerendah banget kan, kok anjing gitu kan. Terus Tuhan bilang gini, kamu jangan kecewa dulu, anjing itu hebat. Hebatnya di mana Tuhan? Anjing itu setia. Kata orang man's best friend itu anjing. Anjing itu saya ngerti perasaan orang tuannya. Saya pernah punya anjing, tapi cuman berapa bulan mati. Aduh kasihan, lucu banget, namanya Sam. Mohon maaf ada yang punya nama Sam, karena ini nanti ada disiarkan di YouTube. Jadi yang dengarkan di YouTube mohon maaf yang namanya Sam. Jadi saya punya anjing namanya Sam, cantik banget, ganteng. Kalau saya bawa ke mall tuh dilihatin orang-orang. Karena mini pom, jadi ini wah, ini kayak bener Lion King. Habis dimandiin gitu, keren. Saudara, saya tuh kalau berdoa di ruang tamu, nangis. Tiba-tiba Sam itu menghampiri di sebelah saya, terus dia itu kayak menyandarkan badannya ke saya, kayak seakan-akan mau memberikan comfort, hiburan gitu loh. Itu anjing. Jadi waktu Tuhan itu bilang sama Om Yusak Cipto, itu anjing. Langsung Om Yusak Cipto, oh gitu. Itu kalau orang Inggris bilang, so sweet. Tapi Tuhan itu tahu, Om Yusak Cipto itu cerita, saya ini sering sombong. Habis Tuhan ngomong gitu, jangan gaya dulu. Kamu tahu enggak anjing itu? Memang setia. Memang suka dekat dengan tuannya. Man's best friend. Tapi anjing itu, terus Tuhan kasih lihat lagi. Anjingnya jalan, ekornya digibas-gibas, terus muncul anjing betina. Muncul anjing betina. Anda tahu apa yang terjadi kalau anjing itu ketemu anjing betina? Langsung tuannya bye-bye. Langsung lihat anjing betina. Jadi kamu jangan seneng dan gaya dulu itu anjing. Jadi anjing itu suka apa nih saudara? Suka tergoda. Benar suka tergoda. Nah saya jadi ingat itu ngomong soal anjing. Nah pemazmur bilang, aku dungu seperti binatang. Nah digambarkan bahasa aslinya seperti binatang itu di kaki tuannya. Langsung saya teringat anjing. Karena kalau binatang di kaki tuan kan tidak mungkin ikan. Jarang macan ya. Ular? Nggak mungkin lah. Yang saya ingat langsung, wah anjing. Jadi saya ngebayangin gitu, mungkin kucing. Pokoknya seperti hewan di kaki tuannya. Aku dungu dan tidak mengerti, manja sama tuannya. Walaupun bingung tapi manja. Dan tetap dekat kaki, tetap dekat kepadamu. Terus kita baca lanjutnya.
Engkau memegang tangan kananku. Wah, luar biasa. Kita langsung lompat ayat yang ke-27. Mazmur tadi, Mazmur 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya, kata pemazmur, siapa yang jauh daripadamu. Bapak Ibu, susahnya kayak apapun, bingungnya kayak apapun, sedihnya kayak apapun, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Sebab apa? Pemazmur bilang, siapa yang menjauh daripadamu akan binasa. Pada waktu kita makin meninggalkan Tuhan, justru pagar perlindungan itu diangkat. Dan mujizat-mujizat tidak akan terjadi. Nah, banyak dari orang itu salah. Ketika mereka sedih, mereka kecewa dengan Tuhan, tidak doa-doaan, tidak ibadah-ibadahan, mereka justru makin jauh dari favor. Kesempatan dan akses untuk mengalami mujizat itu justru semakin tertutup. Karena di dalam hadirat Tuhan itulah banyak mujizat. Perhatikan ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, jangan dipikir berzina itu pengertiannya nyeleweng. Berzina cuman melulu soal laki ngambil istrinya orang, ngambil suaminya orang, atau mengingkari pernikahan. Bayangan kita berzina cuman begitu, atau menyembah berhala. Ternyata ketika kita menjauh dari Tuhan, kita pun juga berzina. Serem kan? Terus kemudian lihat, tetapi aku, kata pemazmur, aku enggak tahu kalau orang lain, tetapi aku. Saya berdoa pagi ini kita seperti itu. Aku enggak tahu kalau orang lain, tapi aku suka dekat kepada Allah. Amin saudara. Aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Ingat runtutannya. Musa bilang begini, Tuhan, kalau aku dapat favor-Mu, aku akan bisa menceritakan kepada bangsa-bangsa, mereka akan melihat bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Bagaimana dapat favor? Tetap dekat dengan Tuhan. Pemazmur bilang begini, aku tetap dekat kepadamu, supaya aku bisa cerita ke orang-orang. Kenapa dia bisa cerita ke orang-orang? Karena banyak miracle. Sekalipun hari ini engkau mempertanyakan, sekalipun kau hari ini engkau tidak mengerti, jangan pernah meninggalkan hadirat Tuhan. Saya tahu ketika kita suntuk, ketika kita lagi susah, akan mudah sekali kita tuh malas berdoa. Akan mudah sekali kita tuh malas Tuhan-Tuhanan. Akan mudah sekali kita itu untuk menjauh dari hadirat Tuhan. Saudara, saya cuma pengen ingatkan, ini termasuk mengingatkan buat saya. Saya tadi bertanya kepada diri sendiri, kapan ya terakhir kita on fire dan hot sama Tuhan? Kapan ya terakhir kita kalau sembahyang itu very passionate, sampai nangis-nangis, sampai Tuhan, sampai aduh, kapan terakhir? Kalau engkau enggak bisa nginget kapan tuh terakhir, berarti it's a big warning. Jangan-jangan kita mulai kehilangan passion tinggal dalam hadirat Tuhan. Daud berkata begini, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, jangan buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu daripadaku. Daud ngerti, uang bisa kembali, tahta bisa dipulihkan. Tapi Daud ngerti rahasianya, tanpa Engkau Tuhan, aku tidak mampu.